Di tengah dicecarnya kita oleh produk-produk luar yang masuk ke negeri kita ini, yang memang kebanyakan dengan harga murah dan mengalahkan produk asli Indonesia yang sejenis di pasaran, sehingga produk kita sekarang kalah bersaing dalam banyak hal. Seperti pesan Pak Harto 25 tahun yang lalu dalam sebuah video viral baru-baru ini. Tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsa ini. Ia meminta agar masyarakat mencintai produk dalam negeri. Ia pun meramalkan Indonesia bisa hancur pada tahun 2020 jika tidak memiliki rasa cinta warga Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri. Dan sekarang terbukti sudah masyarakat Indonesia merasakan apa yang disampaikan Presiden Soeharto tersebut tepat di tahun 2020 ini. Masih berbicara tentang penguasa Orde Baru Jenderal Besar Soeharto, belum lama ini juga dinobatkan sebagai presiden paling disukai oleh rakyat Indonesia di tahun 2020. Ini berdasarkan hasil survei nasional Indobarometer di 34 provinsi pada tanggal 9 sampai dengan 15 Januari 2020. Berdasarkan hasil survei, Presiden Indonesia yang paling disukai adalah Soeharto dengan angka 23,8%, disusul Joko Widodo 23,4%, Soekarno 23,3%, Susilo Bambang Yudhoyono 14,4%, B.J. Habibie 8,3%, Abdurrahman Wahid 5,5%, dan Megawati Soekarno Putri 1,2%. Soeharto dapat dianggap sebagai presiden paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya, berhasil membangun SD Impres, di bidang kesehatan membangun puskesmas serta membangun perumahan rakyat Perumnas di seluruh Indonesia. Dia juga relatif bisa menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok atau bulog, ujar Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari di Hotel Century Park Senayan, Jakarta Minggu 23 Februari 2020. Soeharto juga berjasa dalam membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, waduk, dan seterusnya. Hanya saja kekurangannya adalah minimnya kebebasan dan demokrasi, katanya. Walaupun kesukaan masyarakat terhadap Soeharto tetap tinggi, seiring berjalannya waktu, pamor presiden terlama berkuasa itu terus mengalami penurunan. Kesukaan pada Soeharto misalnya turun signifikan dari 36,5% di tahun 2011 menjadi 23,8% di tahun 2020. Untuk presiden paling berhasil turun dari 40,5% di tahun 2011 menjadi 32,9% di tahun 2018. Siapapun yang ingin menjadi presiden 2024 perlu melihat presiden sebelumnya, utamanya dari para presiden yang paling disukai atau dianggap berhasil oleh masyarakat Indonesia, setidaknya sebagaimana terlihat dari survei. Untuk diketahui, survei ini menggunakan sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling, dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Demikian hasil survei Presiden Indonesia yang berkaitan dengan video viral Soeharto baru-baru ini, dan semoga presiden yang nanti kita pilih akan bisa membangkitkan perekonomian Indonesia dan menumbuhkan kembali kejayaan di masa yang akan datang tanpa harus menggunakan produk-produk dari luar.